Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Andriana. Saya akan mempresentasikan tentang sinkronisasi. Ya, langsung saja ya. Ini saya akan menerangkan tentang sinkronisasi clock, yaitu mutual exclusion sama algoritma pemilihan. Dalam sinkronisasi clock itu ada clock logika, clock fisik, algoritma sinkronisasi clock, sama penggunaan clock sinkron. Nah, sinkronisasi clock adalah sifat algoritma untuk sinkronisasi dalam sistem informasi yang relevan tersebar di beberapa komputer. Lalu komputasi pembuatan proses hanya berdasarkan informasi lokal. Terus peristiwa kegagalan dengan penyebabkan tunggal di dalam sistem harus dihindarkan. Tidak tersedianya clock atau sumber waktu global yang akurat. Terus sinkronisasi merupakan bagian penting untuk kerjasama dalam hal pemakaian sumber daya berbagi atau sharing resource, lalu pengurutan kejadian, lalu kecepatan clock tersebar. Lalu sinkronisasi clock juga contohnya seperti di gambar ini ya. Lalu cara yang paling mudah untuk menentukan waktu adalah dengan bertanya langsung ke server. Hanya saja akan banyak perbedaan dalam request. Mungkinkah sinkronisasi semua clock yang ada dalam sistem tersebar? Sinkronisasi clock logika, yaitu walaupun pengguna kata clock sudah meluas, kata yang lebih tepat dalam sistem untuk merujuk komponen dari rangkaian tersebut. Selalu ada sedikit perbedaan yang terjadi dan mengakibatkan perbedaan waktu yang disebut clock skew. Lalu algoritma Lamport. Menurut Lamport, sinkronisasi clock tidak harus dilakukan dengan nilai mutlak clocknya. Jadi yang dipentingkan adalah konsistensi internal clocknya. Lalu clock jenis ini biasanya disebut dengan clock logika. Terus dalam clock fisik, pada beberapa sistem waktu clock aktual menjadi penting. Contohnya adalah real time system. Untuk sistem ini diperlukan clock fisik eksternal. Lalu sinkronisasi clock algoritma. Ada algoritma Christian. Secara periodik, sistem mesin pengisian pesan ke time server menanyakan waktu terkini, seperti di gambar ini ya. Lalu ada algoritma Berkeley. Algoritma Berkeley digunakan untuk mensinkronkan clock relatif terhadap clock lainnya dan bukan terhadap master clock tertentu. Lalu ada penjelasan dari algoritma Berkeley. Yang pertama adalah yang A, daemon time menanyakan nilai clock ke semua mesin. Yang B, mesin-mesin menjawab. Dan yang C, daemon time memberitahu semua mesin berapa nilai koreksi yang harus digunakan. Terus algoritma rata-rata. Berbeda dengan metode sebelumnya yang terpusat, maka metode ini mensinkronkan clock dengan cara desentralisasi, jadi disentralkan ya. Lalu ada penggunaan Atmos message delivery, yaitu setiap pesan pembawa mengenal koneksi dan timestamp. Untuk setiap koneksi, server penyimpan timestamp terbaru ke dalam label. Bila ada pesan masuk dengan timestamp yang lebih lama daripada timestamp yang disimpan, maka pesan tersebut akan ditolak dan dianggap sebagai duplikat. Terus selanjutnya penggunaan konsistensi cache berbasis clock. Konsistensi cache dalam file system tersebut menjadi perhatian karena setiap klien menginginkan cache file di lokal komputer. Bila dua komputer memodifikasi file secara bersamaan, berpotensi menyebabkan inkonsistensi. Ada terus mutual exclusion. Ada algoritma terpusat. Pada algoritma terpusat di kondisi mutual exclusion ditangani oleh sebuah proses yang dipilih sebagai koordinator untuk mengatur entry ke critical region. Mutual exclusion. Ada algoritma terpusat. Dari gambar yang adalah meminta izin ke koordinator untuk masuk ke critical region, izin diberi grant. Terus yang proses yang kedua, meminta izin ke koordinator untuk masuk ke critical region yang sama, koordinator tidak menjawab.
Terus yang ketiga, keluar dari critical region, proses tersebut memberitahu koordinator yang kemudian mengizinkan proses 2. Algoritma tersebar. Algoritma ini bekerja dengan membuat sebuah proses yang ingin memasuki daerah kritis. Ya, jadi terlebih dahulu membuat pesan yang berisi nama daerah kritis yang ingin dimasuki oleh proses dan waktu yang terkininya. Pesan ini dikirim oleh semua proses dengan asumsi berkomunikasi yang digunakan reliable. Bila sudah proses menerima pesan request dari proses yang lain, respon yang diberikan tergantung dari state proses terhadap nama daerah kritis yang dalam pesan tersebut. Terus ini adalah gambaran dari algoritma tersebar. Yang pertama, dua proses ini masuk ke daerah kritis yang sama pada waktu yang bersamaan. Proses 0 memiliki time step yang lebih lama sehingga proses 0 menang. Bila proses 0 selesai, pesan OK dikirim sehingga proses 2 sekarang dapat masuk ke daerah kritis. Terus algoritma token ring. Di sini digunakan sebuah jaringan bus dengan proses-proses yang tidak berurutan. Melalui perangkat lunak, logika ring disusun dengan setiap proses ditetapkan posisinya di dalam ring seperti pada gambar yang ini, algoritma token ring. Yang proses A adalah sebuah grup proses yang tidak berurutan dan dalam jaringan. Ring logika yang disebut dalam software berbanding 3 algoritma. Perbandingan 3 algoritma tersebut terpusat, paling mudah dan efisien dibanding kedua algoritma lainnya. Hanya 3 proses yang dibutuhkan untuk masuk dan keluar dari daerah kritis: request, grant, dan release. Nah, ini tabel perbandingannya dari algoritma terpusat, tersebar, dan token ring. Lalu algoritma pemilihan. Banyak algoritma tersebar membuatkan sebuah proses yang berfungsi sebagai koordinator, inisiator, sequencer, atau pelaksana fungsi khusus lainnya. Beberapa contoh seperti koordinator pada algoritma mutual exclusion terpusat. Terus algoritma pemilihan. Bila koordinator tersebut mengalami kegagalan karena hostnya down, sistem harus dapat melanjutkan eksekusinya hanya dengan memulai lagi sebuah copy proses koordinator baru di host yang lain. Algoritma yang menentukan di mana copy koordinator baru tersebut harus dimulai lagi disebut algoritma pemilihan. Algoritma pemilihan juga disebut dengan Boolean dan ring. Algoritma Boolean, bila sebuah proses mendapatkan koordinator tidak lagi menanggapi request yang dikirim, maka proses pemilihan akan diinisiasi. Lalu algoritma pemilihan Boolean, proses mengadakan pemilihan sebagai berikut. Pengiriman pesan. Yang pertama, pengiriman pesan election ke semua proses dengan nomor proses yang lebih besar. Kedua, bila tidak ada tanggapan, proses P menangkap pemilihan ini dan menjadi koordinator. Namun bila salah satu proses dengan nomor yang lebih tinggi menjawab, proses tersebutlah yang akan mengambil alih proses pemilihan. Pekerjaan proses P sendiri selesai di sini. Nah, ini gambaran dari algoritma Boolean. Yang pertama, yang A, yaitu mengadakan pemilihan election. Proses yang 5 dan 6 respon pemberitahu 4 untuk berhenti. Sekarang 5 dan masing-masing akan mengadakan pemilihan. Algoritma ring. Algoritma ini berbasis ring tanpa token dengan persyaratan bahwa setiap proses harus sudah terurut berurutan, tidak secara logika ataupun fisik. Bila sebuah proses mendapatkan koordinator tidak berfungsi, maka pesan election yang berdasarkan nomor proses dikirim ke proses tersebut yang lebih tinggi nomornya. Nah, ini adalah algoritma ringnya. Dalam gambar 2 dan 5 mendapat proses 7 yang berperan sebagai koordinator mengalami crash. Kemudian proses 2 dan 5 membangun pesan election dan memulai sinkronisasi pesan ini. Akhirnya tersebar ke segala arah. Kemudian kedua proses 2 dan 5 akan mengubah proses tersebut menjadi pesan koordinator yang disirkulasikan lagi dengan anggota dan urutan ring yang tepat sama seperti sebelumnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.